Shalom buat kita semua. Pada kali ini kita kembali lagi bertemu di podcast Krisco di bulan September. Nah, untuk kali ini saya yang membawakan, saya Sipila Valencia dari angkatan 2020. Nah, jadi sebelum kita mulai podcast kita kali ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya, yang akan saya pimpin gitu. Oke, baik, kita akan mulai berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur atas segala berkat-Mu Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih atas dari pagi hingga menjelang siang dan menjelang sore nanti ini Tuhan Engkau memberkati kami. Dan pada kesempatan kali ini kami hendak melaksanakan podcast kami bersama narasumber kami Tuhan. Mohon penyertaan-Mu dengan Roh Kudus-Mu dalam pikiran kami agar setiap apa yang kami dengar dari narasumber kami mampu Tuhan kami laksanakan seluruh daripada kehendak-Mu Tuhan. Segala bulir-bulir daripada firman-Mu yang menjadi kesaksian daripada narasumber kami mampu mengubah hidup kami menjadi lebih baik lagi Tuhan Yesus. Berkati narasumber kami juga yang hendak memberikan kesaksiannya kepada kami Tuhan, sehingga kami juga diberkati dalam kehidupan kami untuk menjadi seperti apa yang Engkau mau Tuhan Yesus. Tuhan, inilah permohonan kami kepadamu yang kami sampaikan melalui perantaran Putra-Mu, penyelamat dan perantara kami Tuhan Yesus Kristus. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Oke, teman-teman, jadi di kesempatan kali ini aku nggak sendiri nih. Ada temen aku namanya Inowi Rebecca Zrevasi. Napi 10. Ya ampun, aku sampai susah banget ngomongnya. Jadi narasumber kita kali ini itu seangkatan dengan aku ya. Dan kita akan menggali kesaksian-kesaksian yang ia terima dari Tuhan pastinya, yang mungkin kayaknya kita belum pernah ngerasain ya jadi seperti dia gitu, gimana bisa berbicara langsung dengan Tuhan, bisa merasakan karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Mungkin kita yang tanpa kita sadari kita juga seperti itu, tapi dia lebih peka gitu. Jadi kita sapa dulu narasumber kita. Hai Ino, apa kabar? Halo Valen. Halo Chris. Jadi apa nih kesibukannya? Kesibukannya di kali ini lah, di bulan ini ya, apa kesibukannya? Iya. Ya pastinya kuliah ya. Kuliah apalagi dari semester 3 udah banyak lah kegiatan-kegiatan gitu kan, mulai dari komunitas, terus ya tugas-tugas kita ya Val. Ya, iya benar-benar banget. Bener. Apalagi kalau di masa pandemi gini, kita bener-bener kayak harus ngadepin apa ya, monitor terus gitu. Jadi kayak gimana ya, otak ini semakin terus dikuras gitu ya kalau menghadapi monitor tuh. Jadi cahaya dari monitor itu jadi kayak terus-terusan buat kepala sakit gitu. Jadi ya kita tetap harus semangat ya sampai besok kita akhirnya bisa kuliah offline gitu. Jadi sekarang kita kan udah semester 3 juga ya. Nih, jadi untuk pertama aku mau tanya nih, menurut Ino nih ya, menurut Ino, seberapa pentingnya sih berdoa menurut Ino dalam kehidupan Ino? Menurut Ino, pastinya ya, anak muda apalagi ya. Pastinya berdoa itu penting banget ya, karena itulah core hidup kita gitu. Maksudnya orang-orang percaya untuk dari doa itu kita bisa kita komunikasi dengan Tuhan gitu. Nah, karena Tuhan sendiri itu adalah Bapa yang memang yang pengen menciptakan suatu hubungan gitu dengan anak-anaknya gitu. Nah, kalau kita tidak melalui doa, kalau kita masih malas-malasan doa gitu kan, bagaimana cara kita mendekatkan diri sama Tuhan gitu? Bagaimana kita mengejar hati Dia gitu? Bagaimana kita berdoa aja males gitu? Gimana sih caranya kita ngerebut hati Tuhan gitu? Itu sih.
Iya benar sih, benar. Jadi sebenarnya doa itu salurannya gitu ya, cara kita berkomunikasi sama Tuhan gitu caranya. Jadi sebenarnya ini bukan masalah kalau berdoa nanti dapat pahala, kalau berdoa nanti gini gitu. Enggak, kita berdoa tuh ya ingin mendekatkan diri kita, ingin lebih mengenal Tuhan gitu ya kan. Apalagi kita anak muda ini banyak banget yang namanya godaan-godaan, seperti godaan untuk nafsu itu bener-bener banyak banget ya, nafsu untuk melakukan yang tahulah kegiatan anak muda ya. Iya bener banget. Nah jadi aku mau tanya nih, menurut Inowi, sebenarnya kita tuh perlu nggak sih anak muda tuh menikmati hidup kita tuh, ngikutin nafsu kita tuh, kita perlu nggak sih menurut Inowi gitu? Yang pastinya nafsu itu perbuatan daging ya. Jadi memang segala sesuatu yang apa ya, menurut daging itu sebenarnya nggak boleh, nggak baik gitu, dan tidak benar sebenarnya. Tuh. Nah kalau kita mengacu pada ya kitab Pengkhotbah ya, Pengkhotbah itu ada bilang kayak gini gitu. Nah anak muda itu ya senang-senang lah gitu di masa mudanya gitu. Tapi ingat gitu, bakal apa ya, ketika udah senang-senang gitu, semua yang kita lakukan nanti itu akan maksudnya itu akan diadili, maksudnya itu apa sih yang istilahnya ya, itu akan dipertanggungjawabkan gitu. Jadi memang bukan main-main gitu. Dan makanya di Pengkhotbah itu dibilang, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Nah sebelum lewat sebelum lewat masa-masa muda kita itu, dan kita bilang ya nggak ada kesenangan di dalamnya, di dalam yang kita lakukan itu. Makanya itu sih perlu kita di masa muda kita ini, kita bukan mengejar itu ya, bukan mengejar apa yang dunia kejar gitu. Maksudnya tidak menjadi seperti dunia ini. Yang dunia kejar itu apa sekarang itu di masa muda ini, ya nyari pengalaman ya pastinya ya, ikut organisasi ini itu, terus apalagi mengejar pengetahuan pastinya, terus pengen pokoknya di masa muda ini mengembangkan dirinya gitu. Nah cuman gitu, nah kalau kita gitu kita melupakan identitas kita gitu, bahwa kita tuh punya creator, kita tuh punya pencipta gitu. Nah kalau kita punya pencipta, tentunya kita tuh punya fungsi dan tujuan gitu, mengapa kita ada di dunia ini. Nah kalau kita kalau kita misalnya melupakan itu gitu, kita nggak tahu gitu, melupakan creator itu, kita nggak tahu gitu fungsi dan tujuan kita gitu. Nah makanya di masa muda ini tugas kita apa? Nah tugas kita adalah kita kenali siapa pencipta kita gitu. Kita kejar gitu apa yang menjadi fungsi dan tujuan kita gitu. Makanya itu fungsinya kita supaya intim dengan Tuhan, menjaga keintiman kita dengan Tuhan dengan doa, dengan penyembahan ya. Karena memang itu ya, apalagi di masa-masa sekarang ya, masa-masa sukar ini, dunia semakin membentuk kita semakin duniawi gitu. Makanya nggak jarang gitu kita makanya di akhir-akhir ini kayak sering banget ketakutan gitu, penuh dengan ya emosi negatif yang marah, tersinggung gitu. Nah sebenarnya kan nggak wajar gitu kan untuk kita ngalamin itu semua gitu. Jadi itu sih banyak rahasia-rahasia yang seharusnya kita kejar gitu di masa muda kita gitu. Apalagi Tuhan itu senang banget gitu untuk memakai anak muda gitu. Bahkan kalau di kitab Perjanjian Lama itu dibilang anak muda itu kayak anak panah loh, kayak anak panah Tuhan gitu. Jadi Tuhan tuh senang banget sebenarnya dengan anak-anak muda, karena dengan semangatnya, dedikasinya gitu. Nah itu sih menurutku, jangan ngejar nafsu maksudnya ya, berarti yang tadi pertanyaan. Iya. Bener sih. Jadi sebenarnya Tuhan tuh nggak membatasi kita untuk berkarya, untuk ngembangin talenta kita, tapi ya ingat ada batasannya gitu. Iya sih bener. Apalagi kita anak muda ini kan
ya supaya kita tuh tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang nggak usah kita lakukan, ya cari Tuhan dan baca segala firman-Nya gitu. Di situ kehendak Ia tulis melalui orang-orang kudusnya. Iya. Jadi aku langsung mau tanya nih, Ino pernah nggak sih kayak berada dalam sebuah pergaulan atau sebuah hidup yang menurut Ino itu gelap, sehingga Ino mencari terang itu dan akhirnya sekarang Ino bisa dapetin terang itu? Pernah nggak Ino ngalamin kayak gitu? Ya pastinya pernah ya, pernah. Apalagi pas masa-masa muda itu apa ya, nyari kesenangan gitu, nyari jati diri gitu kan. Nah dulu tuh aku sering jatuhnya tuh ke pergaulan yang bener-bener suka K-pop ya kayak gitulah. suka drakor ya gitu. Nah itu terus selain itu nyari ini kasih dari orang lain gitu, misalnya dari laki-laki gitu ya. Terus ya itu deh, maksudnya kekurangan kasih gitu, sampai nyari dari kesenangan dunia gitu. Tapi ya itu, dari situ saya sadar gitu, kalau itu tuh nggak muasin, nggak pernah memuaskan gitu. Karena itu sih, di dalam hati manusia itu ada satu tempat yang hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan gitu, yang bisa diisi sama Tuhan gitu. Itulah yang memuaskan kita gitu. Makanya dulu kalau misalnya dulu pernah dengar kesaksian saya ya, yang di video YouTube kakak saya gitu, itu ada kesaksian saya yang saya hampir mau bunuh diri itu ya gitu. Jadi memang di SMP itu saya ini sih merasa tidak dikasihi, merasa kayak dijauhi gitu, baik dari pergaulan saya baik di lingkungan saya di sekolah maupun di rumah gitu kan. Jadi saya merasa kayak ini sih kayak hidup saya ini kayak nggak ada gunanya gitu, nggak penting gitu. Karena itulah cari-cari kesenangan dari dunia gitu. Sampai pada akhirnya udah saya cari kesenangan dari dunia pun itu sebenarnya nggak memuaskan saya. Makanya saya keinginan untuk itu sih yang bunuh diri waktu itu. Itu yang makanya itu ya apa yang disediakan dunia ini gitu. Apa yang disediakan dunia ini sebenarnya itu menentang Tuhan sebenarnya. Nah, Tuhan bilang apa gitu, jagalah hatimu dengan segala waspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Tapi yang disajikan sama dunia ini apa gitu, kayak misalnya mohon maaf nih, kayak drakor gitu kan. Emang kalau kita nonton drakor gitu, emang kalau kita dengar musik dunia, hati kita ke siapa sih? Emang iya hati kita pas ngedenger atau ngelihat itu kita ke Tuhan? No, enggak kan gitu. Jadi terus ini kalau kita nyari-nyari kasih dari manusia lain gitu, hati kita ke siapa gitu. Apalagi di masa muda ini, dengan pengertian, kalau kita tidak punya pengertian yang benar ya tentang pasangan, tentang panggilan gitu, tentang destiny gitu, kita pasti hati kita nggak bakal ke Tuhan, pasti hati kita ke pasangan kita. Nah itu sih maksudnya, apa yang Tuhan suruh jaga gitu. Dunia ini kasih yang sebaliknya gitu. Makanya itu anak-anak muda nggak sadar sekarang ya, kenapa sih gila nggak boleh gitu dengar lagu dunia, terus nonton dunia, hal-hal duniawi gitu misalnya. Ya karena gitu, karena hati kita yang harusnya kita jaga itu melenceng gitu. Jadi karena dari hati itu terpancar kehidupan gitu. Karena dari hati itu Tuhan itu ya bisa Tuhan itu berbicara kepada kita, itu nggak semuanya audible. Nah, itu bisa dari proceeding word. Jadi proceeding word itu dia berbicara melalui rohnya gitu. Nah, firman yang kita tangkap itu Roh Kudus sampaikan gitu kepada roh kita. Nah, bagaimana cara kita bisa nangkep itu? Itu lewat hati. Nah, jadi Tuhan itu berbicara lewat hati kita. Nah, ketika kalau hati kita ya
hati kita misalnya tercemar gitu dengan hal-hal dunia, gimana Tuhan mau ngomong? Terus Alkitab juga bilang kan, jikalau matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jikalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi memang betul-betul ilahi. Terus telinga kita dari pendengaran timbullah dari pendengaran akan firman Tuhan timbul iman, kalau kita bilang. Nah, maksudnya ini sih, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu ilahi sebenarnya. Bisa mempengaruhi alam bawah sadar kita, bisa mempengaruhi kepercayaan kita, paradigma kita. Nah, makanya harus benar-benar akurat, hidup akurat gitu, sama kayak Yesus. Saya selalu ya itu memposisikan saya seperti kayak jikalau Tuhan Yesus kan di dunia gitu, menghadapi kasus seperti ini, Tuhan Yesus bakal ngapain gitu. Misalnya kayak ada gitu kan, misalnya tugas yang banyak gitu kan, kita lah biasa lah kan, anak kuliah gitu, terus kita banyak gitu. Terus kalau Tuhan Yesus menghadapi ini, Tuhan Yesus bakal ngapain gitu? Apakah dia bakal mengeluh? Apakah bakal nangis atau gimana gitu? Gitu. Jadi responnya selalu kayak, iya, aku mau seperti Yesus. Bahkan di masa muda saya pengen mendedikasikan diri saya untuk dibentuk, dihajar, dilatih, ditegur sama Tuhan. Gitu. Nah, tanpa kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita masih mengeraskan hati kita, gitu, masih duniawi gitu, ya Tuhan sulit membentuk kita. Itu sih. Bener sih, bener. Jadi kita tuh misalnya ada banyak jalan nih kan, orang banyak nih berbondong-bondong lewat jalan yang kiri misalnya gitu kan, sedangkan di jalan kanan tuh mereka tuh udah tahu kalau itu benar gitu, tapi kita takut gitu, kok sendiri tapi yang lain lewat sana kiri gitu. Jadi nggak usah takut kalau berjalan sendiri di jalan yang benar gitu, karena itu udah jelas jalan yang benar, udah jelas jalan Tuhan gitu. Mungkin di sebelah kiri itu anggap aja emang itu nafsu daging, duniawi, semuanya jadi pengen. Siapa juga yang nggak mau berbuat dosa, karena dosa tuh nikmat gitu. Kalau nggak nikmat ya nggak akan mau orang berbuat kan. Makanya itu. Jadi ya kalau kita sebagai, iya benar, anak muda itu hati kita tuh dibersihkan, maksudnya biar Tuhan gitu yang masuk dan berbicara gitu. Bener juga kalau misalnya kita dipenuhi dengan maksudnya segala keinginan-keinginan yang ada dalam hati kita, gimana Tuhan pengen berbicara gitu. Sedangkan hati kita udah penuh dengan hal-hal yang kita pikirkan sendiri gitu. Bener banget, bener. Jadi aku tadi denger kan Ino tuh mau bunuh diri tuh. Itu apa maksudnya, gimana Tuhan berbicara gitu sehingga Ino tuh gak jadi bunuh diri tuh. Gimana tuh, aku penasaran. Jadi dulu pas itu kejadiannya pas SMP ya. Jadi memang waktu itu kayak ke gereja ya rutinitas gitu, doa ya kalau sempat lah, kalau ingat lah gitu kan. Terus apalagi nggak kenal namanya penyembahan, nggak kenal namanya Roh Kudus, maksudnya nggak punya pengertian, nggak punya pengenalan akan Tuhan yang benar gitu. Jadi memang boro-boro mendengar suara Tuhan gitu, karena pengetahuan yang tentang akan Tuhan itu aja belum sepenuhnya benar gitu. Nah, jadi apa yang membuat saya berhenti waktu itu? Jadi waktu itu saya udah megang pisau tuh ya, saya udah neken gitu ke nadi saya gitu. Tapi tiba-tiba kayak gimana ya, maksudnya kayak sia-sia dong gitu hidup saya gitu selama ini gitu. Kayak aduh, nanti kalau nggak mati gimana ya gitu. Kalau nggak mati tapi luka berdarah-darah, sakitan, ngeri juga gitu. Terus akhirnya saya ngurungkan niat saya. Terus saya punya pemikiran lagi untuk minum itu ya, cairan obat nyamuk gitu. Tuh kayak, oh my god. Iya, karena saking
itunya sih, karena apa ya, udah buntu, kayak saya tuh merasa jalan saya udah buntu waktu itu, padahal masih SMP coba. Iya, masih. Tapi akhirnya saya ngurungin niat saya gitu, kayak memang belum waktunya. Memang belum waktunya kayaknya. Terus jadi di situ mungkin sebenarnya sudah diketuk sama Tuhan. Jangan gitu ya. Yaitu melalui alasan-alasan yang Inowi pikirkan gitu ya mungkin waktu itu. Jadi apa sih, sia-sia juga. Nanti kalau aku nggak mati malah nahan rasa sakit kan lebih menderita lah ya. Bener banget, bener. Ya lewat situ sih mungkin Tuhan itu berbicara ya, dari sesuatu yang nggak kita duga gitu, tapi kita sebenarnya dengerin gitu di hati kita gitu, dari alasan-alasan yang nggak terduga. Nah terus kan setelah kejadian itu gitu, bagaimana Inowi bangkit dari keterpurukan itu pasti Inowi setelah mau mencoba bunuh diri ngerasa terpuruk lah ya, gimana bangkitnya gitu sehingga bisa mendengar kita. Nah, gimana bangkitnya itu saya dulu buat buku diary gitu ya. Jadi di situ saya memang cerita gitu, dear diary, Tuhan, aku kayak gini. Jadi aku ceritain semuanya di buku itu. Karena memang dulu tuh kayak nggak punya orang yang bisa dipercayai gitu untuk ceritain, dan nggak semuanya ngerti, bahkan dulu keluarga kayaknya nggak ngerti gitu kan gimana kasus saya waktu itu. Jadi itu sih yang menguatkan saya gitu, saya nulis gitu, Tuhan saya kayak gini gitu. Itu sampai buku diary saya tuh ya kayak kalau saya marah gitu saya buat warna merah gitu, kalau saya senang gitu saya buat rapi-rapi, cantik-cantik gitu. Karena memang itu sih memang bukan karena perbuatan saya gitu, tapi memang karena Tuhan itu masih sayang banget gitu dengan saya, dengan kita semua gitu. Dan belum sampai di situ sih, prosesnya masih panjang gitu. Dan setiap kejadian yang terjadi dalam hidup saya itu nggak ada yang kebetulan. Terus setelah saya lahir baru, setelah saya sedikit mengenal Dia gitu, karena Tuhan tuh tidak terbatas ya. Kayak saya baru sedikit saya mengenal Dia gitu, saya dikasih pengertian bahwa hidup saya ini memang udah dirancangin Tuhan gitu. Itu sih. Benar. Ya Tuhan itu ngerancang kita tuh pasti ada tujuan gitu ya kan. Jadi nggak mungkin kita tuh diciptakan cuman jadi pajangan gitu. Batu aja diciptakan itu pasti ada tujuannya gitu. Meskipun dia diem aja di situ, tapi pasti ada gunanya gitu bagi sesuatu yang sudah Tuhan kehendaki gitu. Jadi kalau dari cerita Inowi, aku tuh sebenarnya tuh gimana ya? Aku tuh sebenarnya awal-awal kenal Ino tuh suka stalking Ino gitu loh. Aku suka kayak penasaran gitu. Kok ada gitu orang? Aku sering nengok tuh lukisan Ino tuh. Nah, kan Ino punya second account gitu ya yang namanya Sukacita Surga. Jadi di setiap lukisan Ino tuh aku kayak nggak pernah nengok di lukisan siapapun gitu. Sebenarnya itu lukisan-lukisan itu tuh inspirasinya dari mana gitu? Aku penasaran banget, kayak nggak pernah nampak gitu loh. Dari contoh orang ngelukis kayak gitu, kayak nggak pernah gitu. Kayak Ino tuh ngelukisnya tuh bener-bener pakai itu kali ya, pakai pikiran banget gitu. Aku bahkan nggak ngerti gitu lukisannya, kayak ada Tuhan, terus ada dililitin ular gitu lehernya. Itu maksudnya apa tuh? Setiap lukisan-lukisan Ino tuh dari mana gitu motivasinya? Ya, jadi sebelumnya aku ada buat gitu akun namanya Sukacita Surga di Instagram itu kan. Jadi memang waktu aku sejak masih muda banget gitu, masih SD gitu, TK gitu, memang udah nampak gitu bakat untuk melukis.
ya, mewarnai, menggambar gitu. Iya. Cuman dulu nggak tahu nih arahnya kemana gitu, kerjanya ngapain gitu kan. Cuman sebatas bisa aja gitu, cuman nggak profesional gitu, nggak sekeren apa gitu. Nah, jadi itu sih pas SMA gitu kan, ikut lomba melukis gitu, dan ternyata menang juara 3 gitu. Terus jadi kapan saya mulai melukis yang ini, yang gambar-gambar profetis yang saya lukis itu mulainya tahun 2020 akhir gitu. Nah, jadi waktu 2020 akhir itu saya udah mulai gitu untuk mencari kebenaran Tuhan gitu. Maksudnya waktu itu kan pandemi ya gitu. Jadi memang nggak ada gitu kerjaan yang lain gitu selain daripada maksudnya bisa sih nonton sih, cuman waktu itu pengen ngejar Tuhan aja, kayak dapat aja feeling ini kayaknya waktu pas gitu, karena memang waktu itu online kan, gereja kan gitu. Terus pelayanan itu memang pelayanan gereja itu kayak stop gitu semuanya, kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi iya benar. Ya, aku mau ngejar itu gitu. Aku mau tahu gitu tentang kebenaran-kebenaranmu Tuhan. Jadi lukisan pertama saya itu yang saya buat di akun utama saya ya, yang itu yang ada cewek lagi berdoa, terus ada malaikat di depannya, terus ada kayak gitu. Yang itu yang bulat, terus ada tangan-tangannya gitu loh, kayak menjangkau si cewek ini. Nah, dapat inspirasi itu dari mana? Jadi gimana ya? Dalam melukis itu saya doakan dulu. Saya doakan itu, Tuhan bantu saya bisa melukis. Pokoknya dapat aja gitu inspirasinya gitu. Bahkan untuk dalam warna apa nih? Itu pakai peneguhan roh gitu. Nah, itu pun saya waktu itu masih belum mendengar suara Tuhan, belum mencari kebenaran, maksudnya belum mendalami firman gitu, mengejar firman gitu. Nah, tapi Tuhan kayak itu udah jadi aja gitu. Terus aku kirim ke kakakku kan gitu kan, kayak itu kayak tangan-tangan yang itu loh, yang bulat-bulat itu kok kayak corona ya katanya. Terus aku bilang iya ya, tapi aku gak sadar gitu, memang gak kepikiran gitu. Maksudnya bahkan sebelum saya lahir baru pun gitu, Tuhan sebenarnya sudah pakai saya gitu. sudah pakai gitu untuk dalam hal menyampaikan menyampaikan firman tapi lewat visual gitu. Nah, kapan saya mulai itu sukacita surga gitu. Nah, jadi tahun 2021 itu saya itu sudah lahir baru ya, terus terus pas saya doa penyembahan gitu tuh, terus saya dapat itu impresi yang bilang kayak gini, lanjutkan lukisanmu gitu. Jadi jadi 2020 itu saya udah buat lukisan gitu, cuman nggak saya posting gitu karena kayak saya merasa kayak malu, jelek banget gitu. Cuman pas itu saya dapat impresi, lanjutkan lukisan. Nah, akhirnya saya lanjutin dah lukisan saya gitu. Dan memang betul ya, saya lanjutin gitu lukisan saya itu. Dan Tuhan tambahkan kapasitas. Apa itu kapasitasnya gitu? Tuhan kasih karunia penglihatan gitu. Jadi memang itu sih, ketika kita taat gitu, Tuhan bakal tambahkan gitu. Nah, jadi akhirnya saya bilang, Tuhan, aku maulah buat ini akun khusus untuk menyampaikan ini, pesan-pesan ini gitu. Akhirnya saya buat gitu, dan akhirnya saya posting di situ semua gitu. Dan memang bener sih,
ketika saya kesaksian gitu kan di gereja saya gitu, di rumah rohani saya gitu kan. Dan memang seperti itu sih, Tuhan memang mau bawa saya untuk kepada bagian ini gitu, yang memang itu yang membawa saya lebih lagi gitu, untuk apa ya namanya untuk punya pengalaman yang lebih lagi tentang alam roh. Iya. Karena memang yang saya buat itu kayak itu ya, gambarin tentang naga gitu. Terus ada bener-bener kayak gimana ya? Aku nengoknya tuh ngeri gitu, kayak di luar nalar aku gitu. Itu bener-bener memang dari yang Tuhan bilang itu ya, lanjutkan lukisanmu. Itu aku gimana ini maksudnya, Tuhan tuh berbicaranya gimana? Berbicara lewat pikiran, lewat denger gitu, atau gimana lewat sih? Itu ya, itu makanya aku bilang tadi kan, kayak kita tuh jaga hati kita, karena Tuhan tuh bicara lewat hati gitu. Bisa lewat audible gitu, cuman dia akan mulai gitu dari hati kita, dia akan lihat hati kita gitu. Nah, memang itu cara kita nemu gitu ya, impresi, proceeding word atau apapun itu sebenarnya itu sih Tuhan ngomong gitu ke hati kita gitu, ke roh kita gitu, ngasih tentang kebenaran itu, kabar baik itu gitu. Nah itu sih harus sampai aku malah kayak aku mau Tuhan ke level sampai aku kayak Yosua, aku sampai kayak Daud, aku kayak Abraham, yang betul-betul Tuhan tuh ngasih, kau berbicara Tuhan sama mereka denger sampai detail gitu. Jadi kan kalau kisah-kisah Yosua gitu, mereka Tuhan nyuruh kan harus kelilingi ini gitu. Maksudnya itu sangat detail gitu. Aku mau sampai kepada level itu gitu. Nah itu sih. Nah jadi kembali lagi ke sukacita surga. Jadi sukacita surga. Memang yang di sukacita surga itu adalah pewahyuan yang Tuhan kasih gitu. Dan memang pun dalam mencari apa artinya gitu, saya nggak bisa langsung simpulkan gitu dengan pikiran saya sendiri, karena harus kalau kita dapat melihatan gitu, itu harus disertai dengan kebenaran firman gitu. Disesuaikan lagi dengan firman Tuhan gitu, karena kalau enggak itu bakal jadi kayak suatu experience aja gitu, yang kayak keren gitu, tapi nggak tahu artinya. Nah kalau di bukan Yoel sih, Ayub ada bilang kan, Tuhan berbicara, Tuhan sebenarnya berbicara dengan banyak hal gitu, tapi manusia nggak sadar gitu, bisa dengan penglihatan ataupun mimpi. Ya maksudnya itu sih, maksudnya ketika kita tangkap itu, maupun penglihatan maupun mimpi-mimpi itu tanpa kita sadar gitu, sebenarnya Tuhan lagi ngomong sama kita gitu. Dan yang di ini yang saya dapat gitu kan, penglihatan, dan memang itu berbicara tentang alam roh semua gitu. Yang ini sih Tuhan bilang kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Jadi ini sih ada rahasia kerajaan Allah dan kebenarannya yang tersembunyi gitu, yang gak semua orang bisa lihat gitu. Tapi Tuhan singkapkan gitu, mulai dari kebenaran tentang malaikat gitu, terus tentang rupa Roh Kudus, terus tentang iblis. Jadi iblis itu dia bisa menyerupai raksasa, ular, naga gitu. Bisa kalau berbentuk roh dunia, dia bisa berbentuk kalajengking gitu. Kayak yang di Yeskiel itu ada diceritakan di situ, dia melihat hewan-hewan melata, kayak ada kalajengking di situ, kelabang dan laba-laba dan segala macam. Itu sebenarnya berbicara tentang roh dunia gitu.
dan itu yang Tuhan singkapkan. Nah, makanya saya tangkap itu, akhirnya Tuhan saya mau buat posting Sukacita Surga gitu. Dan memang puji Tuhan saya punya Bapak rohani ya. Jadi setiap saya dapat penglihatan yang memang saya belum punya pengertian yang lebih nih gitu. Saya tanya gitu ke Bapak rohani saya gitu. Nah, Kak gimana nih Kak gitu, Indo dapat penglihatan ini. Dan puji Tuhan beliau tersedia gitu. Dan ngasih pengertian yang buat saya semakin bertumbuh gitu. Dan memang gak cukup sampai di situ saja sih, gak cukup sampai kepada penglihatan gitu. Akhirnya saya minta lagi, Tuhan saya mau roh wahyuan dan roh pengertian gitu. Maksudnya itu yang dua itu kita dapat wahyuan gitu. Tapi kita juga dapat pengertiannya gitu. Ya aku mau Tuhan gitu. Tapi memang ini sih perlu ketaatan gitu, untuk sampai ke level yang sampai apa ya, pokoknya ya taat aja gitu, taat sama seperti Abraham gitu, yang bahkan kayaknya nggak ada alasan untuk percaya tapi percaya dan apa yang suruh udah gitu. Dan ini sih semenjak saya buat lukisan itu yang di Sukacita Surga itu ada kakak kelas saya dulu di SMA gitu, dia ngechat saya gitu, Nawi masih kenal kakak nggak, katanya gitu. Iya, kemarin kakak melihat kamu yang buat lukisan itu tentang Tuhan yang mengalahkan iblis, katanya gitu. Itu yang nada itu kan. Jadi dia bilang kan dia dibawa ke surga, ke neraka gitu. Tuhan kasih tunjuk semuanya gitu. Terus Tuhan ada ngasih pesan ke dia gitu. Jadi kayak, wow Tuhan, Kau menyentuh orang-orang lewat apa yang saya sajikan. Dan itu bukan hanya satu orang, ada yang lain. Ada teman SD saya dan teman gereja saya di gereja yang lama ngechat saya gitu. No, aku mau nanya gitu katanya. Inawi pernah dapat mimpi yang mengubahkan gitu gak? Gitu. Terus kan pernah, aku bilang gitu. Kenapa Jun? Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang kan, aku dapat mimpi nih, dibawa ke surga dan ke neraka. Itu kayak aku kayak just gitu, kayak Tuhan Kau menyentuh orang-orang ini Tuhan gitu. Maksudnya, wow Tuhan, bahkan ketika aku nggak melihat Engkau terus bekerja Tuhan. Dan itu sampai kayak, itu kan yang kedua kalinya kan, jadi kayak Tuhan, aku mau lagi Engkau bawa ya Tuhan Yesus untuk memperluas kerajaan Tuhan, untuk menjadi saluran Engkau bisa menyentuh orang-orang gitu. Karena Tuhan bekerja juga lewat ketaatan manusia gitu. Nah itu sih, jadi kayak benar-benar setiap hal yang Tuhan suruh ke kita gitu. Misalnya walaupun kita misalnya belum peka terhadap suaranya gitu, kita punya Alkitab. Alkitab ini sebenarnya bukan untuk disembah. Ada orang yang buatnya di jadi bantal gitu, maksudnya kayak dibuat di samping tempat tidur gitu. Iya benar-benar. Tidak dibaca gitu. Maksudnya bukan itu sih, bukan itu. Alkitab ini untuk apa gitu? Untuk mengenal Tuhan. Nah, benar-benar. Dari mana kita bisa mengerti gitu isi dari ini Alkitab ini gitu? Dari Roh Kudus. Jadi nggak bisa kita hanya ini, kita mau kita hafal pun satu Alkitab pun kalau kita nggak punya Roh Kudus, kita jadi orang Farisi. Jadi orang Farisi. Kalau kita hanya hidup dari roh aja, tak ada firman gitu, kita jadi dukun lah kan. Jadinya maksudnya kayak dari roh aja gitu kan. Tapi kalau orang yang hanya hidup dari hukum-hukum Taurat gitu kan, terus hafal firman, ayat Alkitab hafal aja tuh kayak semuanya, itu dia jadi kayak ini orang
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maksudnya harus dua-duanya. Jadi kita perlu alami pekerjaan firman dan roh. Benar Itu. Jadi itu semakin Tuhan bawa gitu di awal tahun kemarin ini, di awal tahun 2021 ini, untuk ya bagaimana cara mengaktifasi gitu firman ini dengan roh kudus yang kamu punya. Itu sebenarnya itu sih memang, wah Tuhan, Engkau memang Allah yang benar-benar menghajar saya, menegur saya senang gitu. Karena ketika ini ya, saya semakin Engkau Engkau hajar gitu. Maksudnya hajar itu betul-betul kita alamin hal-hal yang ini ya, hal-hal yang nggak enak gitu. Karena Tuhan itu adalah Allah yang ini ya, Bapa yang mengekspos kelemahan-kelemahan kita, mengeksploitasi kelemahan-kelemahan kita. Kalau kata itu ada kakak rohani saya gitu. Karena ini ya, supaya apa? Kita bisa maksudnya? Kita bisa melewati kelemahan itu. Kita bisa menang dari kelemahan itu. Nah, saya seneng banget kalau misalnya saya terima gitu, ada masalah-masalah gitu. Seneng ya. Gitu, maksudnya kayak menjalaninya tuh pasti nggak mudah. Iya. Kayak ini kan kita aja di Krisco kan banyak banget kan tantangannya kan gitu. Kadang saya pusing gitu, kadang saya pusing. Cuman Tuhan expose lagi kelemahan saya gitu. Kamu lemahnya di sini, kamu lemahnya di sini. Bahkan saya sampai kayak, aduh Tuhan, capek loh Tuhan gitu. Kok gini banget ya gitu. Tapi itu tujuan Tuhan apa? Dia mau meningkatkan gitu kebergantungan saya kepada Dia. Iya, benar. Dan saya pun, ya Roh Kudus kasih terus firman kan. Barang siapa ku kasihi, ya ku tegur dan ku hajar. Gitu. Ada di kitab Wahyu tertulis. Itu kayak, oh iya Tuhan, aku nggak mau jadi anak-anak gampang, ya kan? Iya. Anak-anak gampang kan mereka yang nggak dihajar sama bapaknya gitu. Saya mau terus dilatih, saya mau dihajar terus, saya mau ditegur, dibentuk gitu, sampai saya betul-betul alami alami kematian daging. Maksudnya apa? Iya. Saya hanya hidup hanya jadi manusia roh gitu. Saya hidup hanya dari firman Tuhan, hanya dari perkataan Tuhan, hanya dari tuntunan Tuhan. Gitu. Karena memang kalau ya kita lihat sekarang kan, apa fakta, mau percaya fakta data lahiriah? Apa fakta data lahiriah apa? Kita ya ada COVID gitu kan, terus ekonomi gimana sih, pekerjaan orang sekarang ada yang di PHK gitu kan, pemasukan berkurang gitu. Emang kalau mau percaya fakta data boleh sih, cuman mau sampai kapan kita kita menangisi keadaan gitu ya? Iya. Jadi memang mengapa Tuhan izinkan gitu COVID-19 ini ada di dunia ini? Sebenarnya kita nggak boleh nyalahin Tuhan gitu, karena sebenarnya Tuhan itu karena memang segala kecelakaan itu nggak pernah datang dari Tuhan gitu. Iya, nggak pernah datang dari Tuhan. Makanya saya sangat sedih gitu mendengar orang yang nyalahin Tuhan gitu. Ya, kenapa Tuhan datangin COVID-19 gitu? No, bukan Tuhan yang ngedatangin gitu. Nah, itulah makanya untuk pengertian yang lebih lagi untuk mengenal Tuhan gitu. Nah, ya kenapa gitu? Kenapa Tuhan izinkan COVID-19 ini datang gitu? Dia mau menegur gerejanya. Gerejanya itu siapa? Kita gerejanya. Tubuh Kristus, kita gerejanya. Karena ketika ini saya dapat ya dari rumah rohani, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan katakan terkutuklah tanah. Maksudnya apapun yang terjadi di dunia ini gitu, maupun itu gempa, maupun itu kayak perang gitu, dan sebagainya, penyakit dan lain-lain itu. Iya, itu sebenarnya Tuhan menegur kita gerejanya. Nah gitu. Nah kita sebagai orang gitu yang
kita tahu gitu, oh Tuhan kenapa kau ciptain ini, dan terus Tuhan kasih tahu ini karena ini. Sikap kita selanjutnya apa? Pastinya merendahkan diri, bisa di hadapan. Dan memang sih saya melihat gitu, kalau ketika pandemi ini ada, Tuhan bawa banyak orang. Karena saya kan lahir barunya tahun 2020 gitu kan. Iya. Di situ mulai pandemi, di situ saya mulai menemukan Tuhan. Gitu. Jadi memang Tuhan mengizinkan gitu. Mengizinkan ini ada purpose-nya, ada maksudnya. Gitu. Iya. Tuhan juga mengizinkan kayak teknologi gitu. Iblis banyak kerja gitu di sosial media gitu kan, terus dengan karyanya gitu kan, dengan merusak paradigma kita, yang merusak hati kita, mata kita, telinga kita gitu. Nah maksudnya kenapa Tuhan izinkan teknologi ini ada? Untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya, kabar baik ini sampai ujung dunia gitu. Jadi kita mulai tangkap apa Tuhan maksudnya. Nah itu sih menurut panjang banget ya, dari sukacita surga jadi pandemi. Bener-bener sih, selama aku jujur ya, selama pandemi berjalan ini, aku nih sebenarnya dulu juga orang yang gak kenal Tuhan gitu. Selama pandemi ini kayak, kalau aku kan suka buka-buka Instagram gitu ya, scroll-scroll ke bawah. Aku sering ketemu firman-firman Tuhan dari orang-orang baik yang menge-share-nya gitu, membagikannya gitu di akun sosial medianya. Jadi sebenarnya ini tuh maksudnya nggak negatifnya aja yang kita pandang dari pandemi ini, ada hal positifnya juga. Sekarang tuh selama pandemi ini menurut aku segala kabar gembira dari firman-firman Tuhan itu semakin mudah disampaikan gitu, karena orang sekarang menggunakan media sosial untuk udah menjadi bagian hidupnya lah ya, untuk ngisi waktu luangnya gitu. Jadi sekarang tuh bener-bener sih itu bukan dari negatifnya aja yang harus kita pandang, tapi memang rencana Tuhan menurut aku. Menurut Ewi ini memang bener-bener rencana Tuhan, bener-bener. Jadi izinkan karena jangan terus masuk kan? Iya benar. Dia izinkan ini terjadi karena ada maksudnya gitu. Makanya itu, kalau kita terus memandang dari sisi negatifnya, bikin stres kalau kayak gitu terus kan. Pandemi ini namanya virus itu kecil, nggak nampak. Mana tahu kita kapan selesainya kan? Kita ikuti aja alurnya, Tuhan maunya gimana gitu. Bener banget. Betul. Aku ngerasain itu banget sih. Aku baru sadar sekarang, ternyata iya bener juga gitu. Bener juga kata Inowi. Dan menurut aku nggak harus kita terus-terusan nyalahin keadaan gitu kan. Jalan aja, udah jalan aja gitu. Bener banget. Iya. Tapi jalan bersama Tuhan. Nggak bisa berjalan sendiri. Iya. Jangan gitu juga gitu kan. Pengennya menurut kehendaknya sendiri gitu kan, ya nggak gitu juga maksudnya gitu. Bener sih. Aku tadi yang seperti Novi bilang, ingin terus diajar gitu, ingin terus ditegur Tuhan gitu. Bener sih. Kita andaikan orang tua gitu. Kalau orang tua diemin anaknya, terus nggak ada negor, nggak ada ngasih nasihat, nggak ada ngajar dia, pasti anaknya nggak akan jadi manusia gitu ya, nggak terbentuk jadi orang yang katakan Tuhan gitu kan. Iya. Ya udah. Jadi nggak berkarakter Kristus gimana gitu ya. Benar. Iya bener banget. Jadi memang semua yang menyakitkan itu nggak semuanya buruk gitu ya. Itu memang ada tujuan tertentu. Kalau Tuhan ingin menegur kita, bahkan nggak semua orang sekarang bisa ditegur sama Tuhan, bisa dengar suara Tuhan, bisa bener-bener dapetin wahyu Tuhan gitu kayak ini. Aku bener-bener kayak speechless banget gitu, kayak aku kayaknya nggak percaya gitu, tapi sebagai orang beriman harus percaya dengan hal itu gitu. Mungkin
semoga aku bisa ngerasain seperti yang Inui rasakan gitu. Aku pengen banget kayak gitu ya. Apalagi di ini kita sekarang lagi di akhir zaman. Ya, maksudnya kita nggak bisa minta kayak berdoa Tuhan hilangin COVID-19, nggak bisa gitu. Karena sudah tertulis di firman-Nya di 2 Timotius 3 bahwa akan datang masa-masa sukar gitu. Iya. Terus Tuhan Yesus ada bilang juga lagi sebelum kedatangannya gitu akan datang gempa, perang, kamu akan mendengar deru perang katanya. Tapi Tuhan bilang kuatkanlah hatimu. Iya. Kuatkanlah hatimu. Tuhan udah tahu ini nggak mudah gitu. Tuhan tahu nggak bakal mudah gitu. Tapi ya gitu. Mudah. Ini yang paling menakutkan gitu. Sekarang gitu iblis makin gencar-gencarnya gitu. Kenapa gitu? Karena dia tahu waktunya udah nggak lama gitu. Iya benar-benar. Makanya manusia sering sekarang dicetak semakin dibuat takut, semakin duniawi itu pokoknya pokoknya manusiawi lah, pokoknya ya yang apa yang kelihatan itulah yang benar. Padahal iya. Makanya Tuhan sekarang lagi bangkitkan generasi umatnya yang hidup hanya dari firman-Nya. Itu. Iya, benar. Hanya dari firman-Nya. Dan ketika Tuhan berfirman itu, firman itu jadi. Kalau kita percaya. Nah, bahkan kayak cerita-cerita di mukjizat-mukjizat yang Tuhan lakukan gitu kan yang tertulis di Alkitab. Iya. Kenapa itu terjadi? Karena mereka percaya. Bukan karena perbuatan mereka yang mereka ngejar-ngejar Tuhan terus gimana ya, pokoknya kan mereka kan ada tuh yang kayak kejadian ya yang mereka yang dia sakit pendarahan terus dia menyentuh jubahnya Yesus. Bukan karena usahanya untuk lari-lari segala macam. Tuhan apa lihat? Iya. Lihat apa? Imannya, percayanya yang dilihat. Benar-benar. Jadi itu sih kita harus kejar Tuhan itu gitu. Apalagi anak muda gitu ya. Tuhan benar dahsyat. Apalagi di akhir zaman ini Tuhan tambahkan lagi karunia-Nya, kapasitasnya dilebihkan lagi gitu. Makanya di sekarang ini gitu Tuhan adakan percepatan gitu. Percepatan kayak maksudnya dulu tuh orang bisa sampai bertahun-tahun gitu ya untuk bisa bisa misalnya manifestasiin kuasa gitu, misalnya kayak butuh bertahun-tahun gitu untuk bisa kenal Tuhan. Ada yang sampai 30 tahun, 15 tahun dan lain-lain. Tapi kita dapat anugerah di akhir zaman ini. Kita ada kecepatan. Cuman ya gitu, kita nggak bisa bertumbuh sendiri. Iya. Perlu sebuah naungan. Karena itulah, karena kerajaan Allah tuh nggak bisa dibangun sama seorang aja gitu. Perlu orang lain. Sama seperti Tuhan Yesus yang dia ngajak gitu murid-muridnya. Dia ajak si Simon, Andreas, semua diajak karena betul-betul perlu sekelompok orang gitu. Untuk membangun kerajaan Allah itu perlu sekelompok orang. Dan itu sih aku bersyukur banget gitu ya. Di awal tahun kemarin gitu ya, Tuhan betul-betul mengarahkan aku kepada rumah rohani, kepada rumah rohani yang benar-benar panggilan saya di situ. Nah, maksudnya bener-bener. Setiap gereja itu punya misi. Nah, setiap orang-orang yang ada di gereja itu, yang ada di dalam itu, maksudnya orang-orang yang ada di situ, itu pasti selaras gitu dengan misi gereja itu. Dan akhirnya mereka jadi satu tubuh yang betul-betul saling melengkapi. Kayak misalnya ada yang jadi mata, ada yang jadi mulut di tubuh itu, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi telinga mungkin, segala macam gitu. Makanya itu sih bener sih, kita nggak bisa bangun itu sendiri, butuh
dari orang-orang dari orang seiman kita untuk ayo ikut yuk gitu, maksudnya untuk ikut terus tertuju pada Tuhan, fokus gitu. Kalau kita sendiri ya kita juga nggak akan bisa bangun rumah sendiri gitu, bener banget sih. Yes. Kalau kita jadi kaki, nggak ada tangannya, nggak ada matanya, nggak ada sebagainya, gimana mau jadi namanya tubuh? Itu kan nggak jadi tubuh jadinya kan, jadinya anggota tubuh gitu kan. Iya bener. Iya bener banget. Tapi dari yang Inowi ceritain tadi ini, balik lagi ya, kan dari kisah temen Inowi tadi gitu yang ngechat Inowi gitu, karena melihat lukisan Inowi gitu sampai dia mimpi dibawa ke surga, dibawa ke neraka gitu. Inowi pernah nggak kayak gitu, mimpi kayak gitu juga gitu? Aku kayak gimana ya Inowi? Aku nggak pernah kayak gitu Ino. Kayak ya Tuhan itu memang benar-benar orang pilihan aku, terus gimana tuh biar aku digituin gitu. Aku pengen gitu. Tuhan, aku pengen ketemu samamu dalam mimpi gitu. Inowi gimana? Kalau aku dulu gini sih, aku sebelum aku bertobat ya, aku pernah dapat mimpi di awal 2020 gitu. Yang itu yang buat aku takut banget. Jadi aku tuh mimpi aku tuh di dalam penjara. Terus di depan penjara itu ada kayak orang gitu yang nunggu gitu loh. Gitu. Cuman aku manggil itu Tuhan. Tuhan tolong saya, jangan tinggalkan saya gitu. Dan akhirnya pergi. Tuhan tolong saya, itu kayak betul-betul mimpinya yang kayak nggak bisa dilupain. Sampai aku kayak takut banget. Bentar banget kayak Tuhan ninggalin saya gitu. Maksudnya Tuhan, aku nggak mau ditinggalin kau Tuhan. Bagi waktu itu udah dapat kesaksian, dulu ada kesaksian di YouTube gitu ya, tentang kedatangan Yesus. Kayak Tuhan, aku belum bertobat gitu. Maksudnya gimana aku dapat mimpi kayak gini, aku takut banget ditinggalin Tuhan. Dan memang nggak mulai dari situ. Setelah aku pikir-pikir, dari situ aku mulai kayak saat teduh ya gitu. Baca-baca itu ada kan saat teduh harian kayak gitu kan. Mulai membiasakan diri untuk setia sama itu. Sampai akhirnya waktu itu ketagihan. Tuh kayak bangun gitu, pengen saat teduh gitu. Maksudnya udah muncul gitu benih-benihnya gitu, untuk tertarik gitu dengan itu. Iya. Gitu. Tapi itu kayak gembira yang disertai takut. Iya. Gentar gitu ya. Memang itu mimpinya betul-betul sangat membekas banget, sangat kayak nyata gitu ya. Bukan iya kayak nyata. Dan betul-betul setelah saya kenal lebih dalam, kan saya tanya, memang iya dulu kamu itu terpenjara. Dulu kamu terpenjara. Tapi Tuhan katakan apa? Ikutlah aku. Makanya kayak, Tuhan benar-benar, wow, maksudnya itu betul-betul yang dibilang di Ayub itu, yang Tuhan berbicara lewat mimpi itu benar. Kau berbicara lewat banyak hal gitu. Cuman banyak yang nggak sadar gitu. Kalau misalnya itu ya, kita walaupun kita dapat mimpi gitu ke surga ke neraka, tapi kita nggak berespon benar gitu. Kita hanya kayak aku pernah ke surga ke neraka gitu kan. Terus tapi ya gitu, cuman jadi experience aja. Itu bakal jadi sia-sia, bakal dicuri iblis ntar gitu. Karena itu firman kan. Iya benar, firman. Itu ntar dicuri iblis gitu. Bakal nanti kayak pasti kayak, kok saya udah dapat mimpi ini, saya nggak terjadi apa-apa ya gitu. Maksudnya ya cari gitu. Tuhan berkali-kali bilang di Alkitab, carilah aku, kamu akan mendapat. Bahkan kayak, ketoklah pintu maka akan dibukakan, mintalah akan diberikan kepadamu. Maksudnya harus dari kita dulu loh responnya itu. Iya. Harus kita yang nyari, harus kita yang ketok, yang minta gitu. Dan itu betul-betul memang perjalanannya nggak mudah ya. Setelah saya dapat mimpi itu, saya mulai haus gitu kan, saat teduh gitu. Saya mulai perbaiki gitu pola berbicara saya gitu.
tingkah laku saya di depan teman-teman saya gitu. Terus mulai lagi saya dapat lagi kan kayak ketemu lagi sama dulu ada teman cowok gitu yang pernah deket gitu kan, deketin lagi gitu sama itu. Terus akhirnya itu sih kayak pengen, Tuhan kalau memang bener dia jalanku gitu, dekatkanlah. Gitu kayak risu banget ya. Tapi kalau dia bukan jalanku, jauhkanlah sekarang juga. Tapi memang dia perlahan menjauh. Dan akhirnya memang wow Tuhan, mau dijawab. Bener-bener. Tapi memang itu bener-bener kayak plong aja gitu lepasin dia gitu. Terus setelah itu saya sakit lagi. Waktu itu tahun 2020 saya DBD tipes, itu betul-betul kayak bener-bener di restart gitu kayak iya di laptop lah ya, di restart gitu. Iya di restart gitu. Masa aku udah nyari gitu, maksudnya udah haus loh di situ, cuman dikasih sakit gitu. Kayak memang itu dari sakit itu loh kayak dipulihkan gitu. Wow, itu bener-bener kayak setelah dari itu betul-betul saya berubah aja gitu. Malah makin kayak makin kok semakin enak ya untuk nyari Tuhan ini, kok semakin tertuntun ya gitu. Makanya pas aku dengar Valen waktu itu kena COVID kan gitu, aku langsung doa, Tuhan gitu, nggak kebetulan Tuhan kau datangkan gitu, maksudnya kau buat dia ngalamin hal yang sebesar ini, maksudnya ini hal yang besar gitu yang terjadi itu. Tuhan, betul-benar kayak Tuhan kau bakal mulai bekerja Tuhan di teman-teman saya. Iya, benar-benar. Terus itulah akhirnya dari situ saya sakit, saya kejar lagi gitu kan, dan itulah semakin dibukakan Tuhan di tengok aku dulu cek YouTube gitu kan, ada soal alam roh gitu. Nanti kita buat ya di kita. Nanti bisa ada tentang alam roh. Terus ada lagi video tentang baptisan, terus video lagi tentang lahir baru, yang itu benar-benar yang saya nggak pikir pasti lahir baru. Tapi memang itu ayatnya berkesan banget gitu, Yohanes 3. Karena siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, ya dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Maksudnya apa sih lahir baru? Terus ya kan banyak lagi video-video yang kalian harus lahir baru dulu. Jadi aku kan nggak ngerti lahir baru kan. Lahir baru kayak mantul. Nah gitu. Nah itulah makanya saya cari sampai ya akhirnya gitu sih, datang lagi kakak saya gitu kan. Waktu itu dia memang ngalamin hal-hal yang kayak sleep paralysis, terus yang kayak panic attack gitu, terus yang kayak memang berhadapan langsung dengan si iblisnya gitu. Maksudnya dia sampai hal-hal yang nggak dilihat orang gitu ya, gitu kayak aku semakin tertarik gitu dengan apa sih yang terjadi di alam roh ini. Dia semakin dituntun lagi tuh, gitu. Terus ada itu kan kakak kan udah ini kan, maksudnya dia udah pengen baptis gitu kan. Terus rupanya aku ketemu gitu online baptism gitu, jadi orang luar negeri gitu kan. Cuman sebelum itu harus ngerenungin firman dulu gitu. Renungin firman itu. Nah, jadi perenungan firman itu juga aku renungin gitu. Salah satunya itu ada tentang yang lahir baru tadi, yang Yohanes 3. Terus tentang kalau kamu berbahasa roh, kamu berbicara kepada Allah tuh. Terus kamu tidak tahu bagaimana caranya berdoa, tapi Roh Kudus yang mengajarkan, yang maksudnya mengajarkan kamu gitu. Terus itulah pokoknya aku renungin ayat itu gitu. Tapi entah kenapa ayat itu kayak bener-bener hidup gitu loh. Maksudnya kayak wow. Maksudnya dari situ pertama kalinya gitu saya ngalamin kayak wow, kayak saya diperbarui gitu, setelah saya renungin gitu kan sebelum malamnya itu. Saya tidur, saya bangun gitu.
kayak saya kayak merasa ada yang berubah gitu dalam diri saya. Kayak seger banget gitu, kayak wow. Akhirnya itu sih akhirnya saya ngejar hidup kakak saya ya, karena dari kakak saya lah saya dapat gitu kan itu kesaksian itu ya. Saya kejar gitu. Saya mulai cari tahu gitu tentang lahir baru gitu, tentang bahasa roh gitu kan, tentang apalagi ya tentang Roh Kudus ya. Karena memang dulu tuh kayak di tempat saya yang lama itu kayak nggak dapat itu gitu, kayak hal-hal yang semuanya tuh kayak hal-hal yang lahiriah aja gitu, khotbahnya kayak lahiriah gitu, cuma kayak khotbahnya cuman baca gitu tapi nggak masuk hati gitu ya. Maksudnya gitu. Kok saya nggak dapat pengenalan akan Tuhan gitu, saya cuman kayak rutinitas aja gitu, cuma kayak saya pengen tahu ini apa nih tentang kerajaan Allah gitu, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Bayangin ditambah-tambahkan, apaan nih gitu kan. Jadi makanya prosesnya harus benar sih, untuk kita bisa mengaktifasi gitu roh kita. Harus lahir baru. Tapi setelah lahir baru gitu, setelah itu kenal gitu soal surga neraka, percaya soal surga neraka gitu, terus percaya itu sebagai Tuhan gitu, terus kita tahu gitu bahwa kita punya panggilan dan lain-lain gitu. Gak cukup sampai situ, maksudnya kita minta Roh Kudus gitu kan. Nah di apa ya, kalau di Matius itu ada dibilang kayak gitu, siapa sih bapak yang ngasih ular ke anaknya yang minta roti gitu. Begitu juga lah Bapamu di surga akan memberikanmu Roh Kudus bagi yang meminta gitu, bagi yang minta. Iya. Jadi ya itu sih, minta Roh Kudus. Itu waktu saya dapat ayat itu, saya mau Roh Kudus tuh. Saya nggak mau lagi, saya mau masuk UI gitu. Waktu itu kan lagi tes, mau persiapan tes ya gitu, kayak nggak mau lah pokoknya. Saya mau Roh Kudus. Itu sih. Atau itu terus setelah itu ya itu kejar lagi gitu. Saya dapat kebenaran lagi tentang itu ya, karunia roh yang bahasa roh. Ternyata bahasa roh itu nggak diajarin gitu. Ternyata memang dapat gitu. Terus kayak kebenaran tentang apa lagi? Kebenaran tentang baptis gitu. Ternyata baptis itu dari bahasa aslinya itu artinya ditenggelamkan gitu. Jadi aku kayak oh ya Tuhan, oh gitu ya yang benernya ya gitu. Jadi mulai dibukakan tuh kebenaran-kebenaran itu gitu. Nah kuncinya adalah kita nggak menutup hati kita untuk ngebuka itu gitu. Kita nggak pakai pikiran kita untuk ngertiin itu gitu. Nah kan siapa sih yang apa ya, orang dunia mana sih yang percaya sama Roh Kudus gitu kan? Bayangin gitu kan, emang ada roh gitu, roh Allah malahan kan, roh Allah yang ada pada kita, masa bisa roh Allah sama kita gitu. Terus kayak ya itu dah gitu, pokoknya hilangin segala pemikiran kita gitu yang selama ini jadi apa ya, jadi apa sih maksudnya kan pengertian dari kita kecil gitu yang diselip-selipkan ke pikiran kita itu yang kita jangan dengerin itu. Dengerin apa yang sesuai dengan firman-Nya, apa yang tertulis di firman-Nya. Itu yang benar. Jangan diubah-ubah. Itu sih. Gitu. Iya sih. Jadi sebenarnya pikiran kita sendiri itu yang jadi batu sandungan buat kita gitu untuk dengerin segala perintah Tuhan tuh jadi mantul gitu ya kan. Jadi nggak masuk gitu, jadi kayak gitu. Tapi ya gitu kan dibilang kan Tuhan menjelajah bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati kepadanya. Iya. Nah, walaupun kita misalnya nggak ngerti gimana caranya berdoa dalam roh, tapi dengan hati sungguh-sungguh Tuhan akan lihat. Itulah hati kita tuh yang memancarkan kehidupan itu, itulah yang akan menjadi terang gitu. Kayak mungkin Bapak di surga melihatnya kan itu mana nih terang ini di bumi ini kan gitu. Itulah hati
yang bersungguh hati mencari Tuhan itu. Dan ketika kita udah menyerahkan betul-betul kayak pasrah, Tuhan aku pengen kenal Engkau lebih lagi, Tuhan akan lihat hati itu, dan itulah nanti kalau kita mau kan, Tuhan tuntun aku ini, aku harus kemana, aku harus ngapain gitu. Bahkan kayak dulu aku dan di sekarangnya juga dia kayak aku harus ngerjain apa dulu gitu. Walaupun aku belum dengar suara Tuhan waktu itu. Aku harus itu, kalau melukis kan, aku harus warna yang mana nih Tuhan, terus aku pakai penemuan roh yang mana gitu. Oh iya, maksudnya hal-hal yang kecil kayak Tuhan, misalnya kan Valen kan mau masak gitu, Tuhan aku mau masak apa ya? Mulai untuk komunikasi, jangan anggap kayak Tuhan itu kayak sesuatu yang kayak nggak ada, kayak patung gitu. No, Tuhan itu butuh relationship, Tuhan itu hubungan gitu. Jadi bukan kayak ya kita kayak apa ya, kayak bukan kayak rutinitas dan lain-lain gitu. No gitu. Hubungan gitu. Gimana Abraham, hubungan Abraham dengan Tuhan, gimana hubungan Daud dengan Tuhan, dan semuanya gitu. Dan memang kayak itu sih apa ya, bangsa Israel itu umat pilihan Tuhan kan gitu. Umat pilihan Tuhan. Nah, itu suatu anugerah buat mereka. Tapi Tuhan gak menutup hatinya buat bangsa lain, buat bangsa lain yang bertobat untuk diselamatkan. Bahkan Tuhan pernah marah gitu sama umat pilihannya, sama orang Israel gitu, karena mereka gak mau mendengarkan suaranya, gak mau taat perintahnya. Jadi memang aku pernah mikir kayak gini kan, Tuhan kayak misal teman-temanku gitu kan, aku kayak interaksi dengan temanku gitu, Tuhan apakah dia orang pilihanmu? Karena nggak semua orang dipilih Tuhan, apakah dia orang pilihan? Terus kayak dapat aja pengertian kayak gini, itu bukan urusanmu gitu. Itu bukan urusanmu, itu urusan Tuhan gitu. Kenapa aku jadi mikirkan kenapa dari ayat-ayat pejuang-pejuang iman ya, kayak Abraham kan punya abang kan, terus Daud punya abang, Yakub punya abang gitu. Kenapa nggak abang mereka aja sih gitu? Dan memang kayak itu nggak urusannya, aku tahu itu rahasia Tuhan gitu. Tapi apa yang bisa kita lihat dari hidup mereka? Mereka taat, mereka punya hati yang lembut, dan Tuhan itu cuman mau hati yang mengenal Dia gitu. Bahkan di Perjanjian Lama dibilang kayak gini, aku nggak minta kalian ngasih persembahan korban bakaran gitu. Aku lebih berkenan pada pengenalan akan Tuhan gitu. Kayak Tuhan kau tuh sweet banget sih, maksudnya kayak apa ya, sederhana banget sih gitu. Kayak orang kan perlunya kayak persembahan yang mewah-mewah dan lain-lain. Tuhan tuh hati. Wow, kayak gak pernah nemuin pribadi seperti dia. Dia tuh kayak the only one, dan satu-satu kayak hanya dia gitu yang sempurna dan yang paling setia gitu. Bahkan dikatakan ketika kita tidak setia, dia setia. Itu tuh kayak wow gitu. Tapi jangan sampai karena gitu, walaupun kita nggak setia, dia setia, akhirnya kita nggak setia gitu. Malah dipermainkan kebaikan Tuhan tuh kita manfaatkan. Jadi kayak gitu ya. Jangan. Tapi memang iya sih. Jadi kalau ditanya gitu kan, di ayat mana Yesus itu menyatakan dirinya tuh minta disembah gitu kan? Iya, karena itu dia tuh sederhana. Tuhan kita tuh sederhana. Dia maksudnya dia nggak kayak orang yang ini gua adalah aku itu sembah gitu. Bener kayak gitu. Nggak kayak gitu. Karena dia sederhana. Dia mau turun ke dunia dalam wujud manusia itu dalam bentuk seperti kita, sederhana. Karena dia sederhana, jadi makanya kita tuh pengen seperti dia gitu. Kita mau seperti dia, orang yang sederhana gitu. Dia nggak mau jadi nggak mau dirinya tuh kayak disanjung-sanjung gitu, kayak
meskipun dia Tuhan. Tuhan nggak pernah minta disanjung kan, tapi orang menyanyikan gitu. Keren banget. Dia bahkan turun ke dunia itu untuk melayani, bukan dilayani. Coba betapa rendah hatinya Tuhan kita gitu. Kita harus kayak dia gitu. Jadi nggak salah kalau kita harus kayak dia. Memang dia itu cerminan terbaik dan tersempurna menurutku, menurut Ino juga pasti kan. Dan pengenlah seperti Tuhan Yesus yang rendah hati. Dia nggak harus disanjung-sanjung, nggak harus dipuji-puji, nggak butuh itu semua, nggak butuh kayak gitu. Benar sih kayak gitu ya. Cuma butuh hati. Iya benar. Cuman butuh hati kita sepenuhnya yang mengasihi dia segenap hati, segenap jiwa, segenap budi, segenap kekuatan malah. Bener-bener luar biasa. Jadi ya nggak ada alasan sih untuk sekarang meragukan Tuhan kita itu. Karena dia Bapa yang maha baik. Dia udah nunjukkan kasihnya itu melalui banyak cara gitu. Mungkin banyak orang yang nggak peka gitu ya. Banyak orang yang merasa aku bisa kok ngelakuin ini semua karena memang aku mampu. Kayak gitu kan. Enggak, kamu nggak akan mampu tanpa Tuhan gitu loh. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Iya, benar-benar tuh lah. Makanya Tuhan memang kayak kamu tuh nggak bisa sendiri gitu. Kayak bahkan dibilang terkutuk gitu, terkutuk orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Terus di Yesaya itu dibilang orang-orang yang nggak tanya sama Tuhan apa rancangannya, terus yang nggak dituntun sama rohnya itu dibilang anak-anak pemberontak. Iya, bener banget. Memang luar biasa sih. Dan kalau mengenai tadi seperti yang Ino alami, Ino kan mengalami, maksudnya seperti kuasa roh itu benar-benar Ino alami dan Ino tanggapi gitu. Tapi pasti ada orang yang dia ngalami tapi nggak ditanggapi gitu. Sebenarnya tuh gini, banyak orang yang pengen nengok apa yang kamu tengok tapi dia nggak nanggepi gitu loh. Seperti dulu di zaman Tuhan Yesus gitu kan, banyak orang yang pengen gitu nengok Tuhan Yesus di zaman-zaman sebelum Tuhan Yesus, seperti nabi-nabi besar, Nabi Yesaya yang selalu bernubuat bahwa akan datang penebus gitu kan. Dia ingin hidup di zaman Tuhan Yesus dan melihat Yesus. Tapi pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang yang menyalibkan Tuhan itu mereka menyanyiakan itu semua gitu. Karena padahal banyak yang ingin melihat apa yang mereka lihat, tapi mereka malah menyanyiakan itu semua. Bener sih, aku ingin sih seperti itu, Aku nggak mau jadi yang menyanyiakan segala yang Tuhan tunjukkan ke aku. Untuk sekarang gitu, aku mau belajar dan aku nggak mau sia-siakan itu. Bener sih. Setiap dari yang didapat gitu, ingat terus perbuatan dahsyat Tuhan yang Tuhan lakukan di hidup kita gitu. Karena memang dengan itulah kita jadi punya keyakinan gitu. Kita punya dasar keyakinan kalau Tuhan itu hanya merancangkan hal-hal yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Kalau ada pastor yang ngomong kayak gini, kalau belum happy belum ending. Iya. Kalau belum happy berarti belum ending. Itu. Iya. Gitu. Belum happy belum ending. Bener sih. Dari pengalaman yang Ino ceritakan tadi itu, aku semakin terbuka sih cakrawala pikiranku. Kalau kita jangan jadikan berdoa tuh rutinitas, jangan jadikan ibadah tuh rutinitas doang gitu. Tapi memang harus pakai hati, harus benar-benar punya iman gitu. Karena itu yang buat kita nggak berubah, hidup kita nggak berubah itu karena itu dijadikan rutinitas aja gitu. Tapi nggak itu namanya roh agamawi. Iya. Sama kayak orang Farisi kan, itu mereka doa paling lama tuh. Mereka ketika Yesus datang ke dunia, mereka nggak kenal Tuhan mereka sendiri. Yang kenal mereka siapa? Yang kenal Tuhan Yesus siapa? Yohanes Pembaptis yang mereka bilang gila. Iya. Itu makanya itu dibilang makanya pemberitaan salib itu adalah kebodohan bagi dunia, bagi orang-orang yang akan binasa. Maka itu kayak ya Tuhan, bukan
nggak penting apa yang orang lain bilang tentang saya. Iya. Yang penting itu adalah apa yang kamu, bagaimana pandangan kamu terhadap saya, Tuhan. Bener-bener. Mereka menganggap Yohanes gila, padahal dia yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan gitu. Dia yang mengenal Tuhan loh. Iya. Dia yang mengenal Tuhan, dia yang mempersiapkan jalan, tapi dibilang gila kan? Iya, bener-bener. Dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, ya udah kita ketahui lah di Alkitab ya, mereka orang yang sombong, mereka ingin selalu dianggap beriman gitu ya, suka berdoa di pinggir-pinggir jalan gitu di depan orang. Itu apaan dulu tuh? Yang nggak bisa kita pungkiri, pasti ada juga di dunia ini orang yang kayak gitu. Yes. Tapi ya kita harus bisa lah memilih dan milah kalau itu bukan perbuatan yang Tuhan kenani gitu, nggak berkenan gitu, jadi jangan dilakukan gitu kan. Bahkan bahkan di Matius 7 itu ada tertulis ya, akan datang itu nabi-nabi palsu. Maksudnya nabi-nabi palsu ini kan palsu berarti imitasi ya, tampak benar. Tampak benar. Kalau pengajar sesat kan bisa kita koreksikan lah sesat ini gimana gitu. Cuman kalau pengajar palsu, nabi-nabi palsu ini enggak imitasi gitu, kayak benar tapi rupanya enggak. Bahkan dibilang kayak mereka ketika Tuhan mereka bilang kayak gini, Tuhan kami sudah bernubuat, kami sudah bernubuat, kami sudah melakukan kuasa ini itu gitu. Kenapa Tuhan, kenapa kau tinggalkan kami? Tapi Tuhan bilang, nyahlah kamu orang yang berbuat kejahatan. Maksudnya bukan orang yang memanggil Tuhan akan masuk ke dalam kerajaanku, tapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi udah deh, pokoknya jangan sia-siain hidup kita ini untuk ngelakuin kehendak kita sendiri gitu. Memang Bapa itu Bapa yang sangat baik gitu. Dia ngasih kita free will gitu. Setiap ciptaannya dikasih free will, bahkan malaikatnya ya. Makanya si Lucifer tuh dia bisa gitu, maksudnya dia bisa memberontak sama Tuhan karena dia memilih dia memberontak sama Tuhan. Dan kita juga bisa memilih mana jalan kita. Cuman kalau kita udah tahu kebenaran, kita mau jalan kemana? Pasti jalan yang Tuhan pilihkan buat kita gitu. Jadi memang bukan kayak maksudnya nggak orang-orang yang manggil Tuhan Yesus gitu, atau orang yang kayak saya Kristen gitu, saya masuk surga. No, bukan gitu. Jadi standar hidup kita itu dinaikkan lagi gitu dengan Tuhan itu. Ada orang yang kayak gini yang kita kan udah ada Yesus gitu, udah ditebus gitu, maksudnya boleh dong buat dosa gitu kan dari itu. Cuman no gitu, orang yang berbuat dosa aja dihukum, apalagi kita yang udah tahu kebenaran kan pasti udah tahu dosa dilakuin lagi kan. Itu betul menyakitkan hati sih. Bener-bener. Jadi ya dari cerita panjang kita ini ternyata perbincangan dengan panjang ya. Tadi padahal di awal bilang agak singkat gitu, ternyata panjang. Tapi di sini perbincangannya sangat bisa merubah pola pikir manusia sih menurut aku. Apalagi kalau masa-masa kita sekarang ya, anak muda ini benar-benar harus diberi asupan seperti ini gitu. Maksudnya dari firman-firman Allah, dari kesaksian-kesaksian, supaya mereka sadar bahwa Tuhan itu memang berbicara lewat apapun tanpa kita sadari gitu. Dan ada, benar-benar ada. Iya, ada. Jadi jangan nggak usah khawatir. Dunia ini menghimpit, nggak usah khawatir apa yang terjadi di hidup. Tuhan ada, Tuhanmu lebih besar daripada masalah. Iya. Haleluya. Nah, tadi kan aku juga sering nih dengar seperti mengutip ayat dari Alkitab gitu yang berbicara tentang carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi
dari ayat itu aku mau tanya deh. Sekalian menjawab pertanyaan nih dari teman-teman kita yang ada ngasih pertanyaan nih mengenai ayat. Jadi ada yang nanya dari Nova Silalaki. Apa yang menjadi pegangan hidup Inawi apa nih katanya? Apa ayat apa yang menjadi pegangan Inawi? Apa ayat yang tadi Inawi kutip itu? Atau ada yang lain? Pastinya kita ini ya banyak ya yang menjadi pegangan hidup kita. Sebenarnya nggak bisa ngerti. Cuman ini sih saya kepikiran ayat Roma 8 ayat 17 ini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama Dia. Dan kalau di ayat 14 itu dibilang kayak gini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi memang itu betul-betul ayat yang kayak, ya aku kalau mau diakui jadi anaknya Allah gitu, aku harus dipimpin sama Roh Allah gitu. Dan juga untuk kita menerima, kan kita kalau kita anak, kita menerima kita jadi ahli waris, kita layak menerima janji-janji Allah. Tapi jika kita menderita bersama-sama dengan Dia gitu. Tuhan bilang apa? Jikalau kamu barang siapa yang mengikut aku, ia harus memikul salib dan menyangkalnya. Jadi memang itu sih yang menjadi pegangan saya, salah satunya ya. Ya. Iya. Maksudnya pegangan itu tuh maksudnya selalu ingat ayat itu supaya setiap jalan yang kita lalui itu ini gitu. Jadi teringat gitu bahwa memang itu yang sudah Tuhan rencanakan, memang harus pikul salib kita sendiri kalau mengikuti Tuhan gitu. Benar sih. Jadi itu ayat yang menjadi pegangan Inawi sekarang. Sebenarnya banyak pasti ya. Tapi maksudnya itu yang mungkin terkesan buat Inawi gitu, selalu apa ya, maksudnya selalu jadi pegangan gitu. Jadi ada lagi nih dari Vina Panee gitu. Kalau Tuhan datang kali yang kedua ke dunia, apa yang bakal Kak Inawi tanyakan? Mungkin bukan kalau ya, karena Tuhan pasti datang 2 kali. Iya. Tapi ketika Dia datang, mungkin saya nggak ngomong dulu, saya nggak nanya dulu, saya cium kakinya aja dulu. saya speechless. Tuhan sungguh baik, keren, ya, sangat-sangat wah, keren banget pokoknya. Dia bekerja dalam hidup saya, dan itu yang kerinduan saya adalah saya kedapatan setia dan tak bercacat celah di hadapannya. Kalau mau saya tanyakan banyak mah. Iyalah, banyak yang mau saya tanyakan. Pertama, kalau ketemu pertama kali udah nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak bisa ngomong apa-apa. Bener-bener speechless banget. Ini ternyata yang bicara saya setiap hari itu ya. Karena kita nggak banyak gitu di dunia ini kan. Wah, iya. Bener banget. Luar biasa. Nah, terus ada lagi nih dari Mora Devianti. Kira-kira apa ya ayat Alkitab yang paling Inawi sukai banget? Ya berarti itu tadi ya. Itu paling Inawi sukai banget ya yang tadi. Banyak sih. Itu salah satunya itu juga yang tentang itu barang siapa aku kasihi, dia kutegur dan kuhajar gitu. Terus dia orang-orang yang yang diperlakukan Allah sebagai anak itu, dia itu selalu dapat ganjaran gitu daripada Bapa. Supaya apa? Supaya gak jadi anak-anak gampang gitu. Itu saya selalu ingat gitu ketika saya dapat masalah gitu, walaupun berat, Tuhan Engkau sedang melatih saya. Itu yang selalu saya ingat gitu, karena memang itu ya bukan soal apa gitu, kayak kita kadang kan kayak pasti ada rasa kayak kaget atau gimana gitu ketika kita dapat masalah besar. Tapi itu
kita ingat lagi firman itu yang bikin saya kayak, iya saya nggak mau jadi anak-anak gampang. Jadi tiap masalah yang datang itu kita jadikan berkat gitu. Kita bisa naik level dalam kemuliaan Tuhan. Ya, amin. Oh ya, ini ada lagi nih pertanyaan dari Bang Dahobert Lumban. Mau kepo nih, hal apa yang merubah hidup Inowi dong, katanya. Hal apa yang merubah hidup ini? Tentunya yang merubah hidup saya itu sih yang kejadiannya yang tadi saya bilang ya, saya mencari Tuhan, saya temukan kebenarannya gitu. Terus saya ketika saya ulang tahun gitu, jadi besoknya saya mencoba gitu menangkap suara Tuhan. Terus Tuhan bilang kayak gini, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dan itu betul-betul kayak, iya Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu saya langsung nangis, saya sujud gitu ketika saya dapat firman itu. Kayak benar-benar Engkau sudah mengenal saya gitu. Engkau sudah mengenal saya Tuhan gitu. Karena penting sih kita mengenal Dia, tapi lebih penting lagi supaya Dia mengenal kita gitu. Iya, benar. Itu yang mengubah hidup saya, yang membuat saya kayak ketika saya takut dan segala macam gitu ya, kayak ada musuh yang mengelilingi saya gitu. Saya ingat, saya anak. Gak mungkin bapak saya yang merupakan yang maha tinggi itu ninggalin saya. Enggak pernah gitu. Luar biasa. Amin. Nah, di sini ada lagi Nino dari Kak Violita Manurung. Pernah nggak sih Ino ngerasa Tuhan itu nggak adil dalam kehidupan Ino? Pernah nggak? Dulu waktu saya saya belum lahir baru gitu, saya pasti pernah merasa nggak adil gitu. Salah satu contohnya itu saya itu yang pas kelas 4 SD gitu, saya mama saya ngalamin itu sakit gitu, yang buat saya tuh kayak itu saya masih kecil gitu, kakak saya juga belum lulus SMA waktu itu, dan itu betul-betul kami bapak bekerja gitu, kayak kakak masih sekolah gitu. Terus bahkan dulu itu kayak yang ngambil rapor kami itu supir gitu, maksudnya kayak betul-betul itu suatu hal yang besar yang terjadi dalam hidup kami gitu kan. Sampai kayak yang dulunya anak 4 SD waktu itu belum ngerti gitu ikat rambut, belum ngerti cara ngikat rambut gitu, apalagi masak ya. Kayak lagi masak ya, sampai itu kayak pas SMP gitu saya merasa kayak gak adil gitu. Orang nyeritain gitu kan, orang keluarganya bahagia gimana gitu kan, hidupnya aman, dia jalan-jalan kemana-mana gitu, kayak gak adil banget gitu. Cuman ya gitu, terus gitu kejar gitu. Dia Allah yang punya, kita kejar pencipta kita. Dia yang menciptakan kita. Ya, di Efesus 2 ayat 10 disebutkan kan, kita ini ciptaan Allah. Kita dipanggil. Kita ini buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau kita hidup, kita tinggal di dalamnya. Itu maksudnya, iya ada suatu pekerjaan, ada suatu fungsi yang Tuhan persiapkan untuk saya gitu. Bahkan sebelum saya dibentuk dalam kandungan ibu saya, Tuhan sudah mengenal saya gitu. Itu kayak, oh iya benar Tuhan gitu. Makanya dari SD mama saya sakit, SMP saya mau bunuh diri gitu. SMA itu saya mulai untuk di SMA itu saya kayak mulai ikut kayak klub-klub sejarah, bukan sejarah sih, kayak berteman sama orang-orang anak-anak sejarah gitu. Itu yang terus orang-orang yang punya filsafat sendiri gitu dalam hidup mereka. Itu yang bikin saya mendefinisikan ulang Tuhan gitu. Bahkan kayak sampai kayak gitu kejadian tek gitu. Sampai akhirnya saya betul-betul menyerahkan setiap jalan hidup saya sama Dia. Terus saya sakit, terus saya dipulihkan, saya nyari Dia lagi. Saya kejar Dia, saya
menyangkal diri saya yang dulu suka K-pop Korea dan lain-lain gitu, sampai saya temukan kebenaran itu makanya perlu kita bertumbuh dalam pengertian dan pengenalan akan Tuhan. Iya, benar. Jadi kesimpulannya itu jangan stuck di diri kita yang gini-gini aja gitu ya. Kalau mau berubah ya harus terus dicari kerajaan Allah itu. Benar sih, benar. Jadi jangan terus berpikir Tuhan ini gak adil, setiap masalah dalam hidupku kok Tuhan kasih terus sih. Ya pasti ada tujuannya itu ya. Benar. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih dari Kak Yusmaria 05. Tahun ini ada Natal nggak, Kak? Pasti nggak ada katanya. Kata Yusmaria. Gimana Pak? Gimana nih kan baru Nino ketua, menurut Ino ada nggak rencana kita? Ya, pastinya itu sih ada ya, pastinya ada gitu. Dan tunggu aja info selanjutnya dari kakak-kakak BPH Krisko kita. Ya. Nantikan saja, stay tune. Bener kan ya, kita tahu lah pandemi sekarang juga masih ada ya, jadi kita nggak mau ngambil risiko kan kalau misalnya secara offline ya. Kita tengok aja, mana tahu besok di bulan Desember bisa drastis turun kan itu kasus. Bisa offline kita kan, amin. Jadi ya kita tunggu aja info selanjutnya. Yes. Bener. Iya sih ya, itu deh. Jadi itu ada beberapa pertanyaan tadi dari teman-teman dan kakak-kakak kita Ino. Nah, jadi di sini juga ada manifest sih. Wih, mau denger dong. Mau denger ya. Nah, ini yang pertama dari matamu mulai jatuh cinta. Untuk Prastika Kristi Sitio. Pesannya nih. Ini ya buat Prastika Kristi Sitio nih. Terima kasih udah mengusahakan yang terbaik dan tetaplah seperti ini. Gak usah takut karena dibayang-bayangin dengan ekspektasi. Ingat, ente gak sendiri. Ini bisa dikerjain sama-sama. Nikmatin masa-masa sekarang senikmat-nikmatnya. Ini bisa juga loh jadi semangat buat kita. Gak cuma untuk Ika doang ya. Tuh buat Ika ya. Dari matamu. Dari matamu mulai jatuh cinta. Ini ada lagi nih dari Pak Tua Jenkins. Nih Pak Tua. Untuk siapa saja, katanya Pak Tua Jenkins nih, untuk siapa saja. Isi pesannya itu jangan lupa nonton SpongeBob SquarePants ya di GTV. Maksudnya. Jadi harus dengerin gini podcast ini. Iya. Ya, kita tanpa kita sadar juga kita udah kayak bener-bener kayak si Squidward sih kehidupan kita nih. Jadi kayak gimana ya, Squidward tuh kan orangnya kayak datar aja gitu ya. Lama-lama kita memang kayak gitu sih tanpa kita sadari gitu ya. Mungkin itu yang maksud dari Pak mungkin. Ini ada dari Cewa untuk Krisko. Pesannya, hai Krisko, salam satu roh, tetap semangat, jadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan jadi teladan dan mencerminkan Kristus di mana kita berada dan di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Cela. Kita pasti akan selalu diberkati Tuhan gitu. Apalagi kita dalam satu Krisko, anak-anak Tuhan. Amin. Yes. Di sini juga ada nih dari yang paling kalem nan anggun sekrisko 20. nan anggun nan kalem gitu ya. Untuk Krisko 21 nih, untuk maba ya. Pesannya jangan terlalu canggung sama kakak-kakaknya ya. Semangat bertumbuh. God bless you. Yes. Ya, bener banget. Nggak usah canggung gitu. Kita ya seperti biasa lah. Cuman memang harus ada etika ya, namanya berbicara dengan kakak kelas, kakak tingkat gitu ya. Ya semua kita tuh bisa bercanda bareng-bareng gitu, nggak usah canggung banget. Kita ini bercanda yang gitu, kudus ya. Iya, bercanda yang kudus ya, jangan yang jangan lenceng-lenceng lah ya. Nah,
Ini yang terakhir dari anak Tuhan. Dari kita lah, kita anak Tuhan ya. Untuk Rizko. God loves you guys. Iya benar. Aku kalau dipikir-pikir dari pesan dia ini ya, God loves you guys, itu jadi ingat Ino. Aku sering denger sih. Dulu tuh pertama-tama aku kenal Ino tuh, Ino selalu bilang pesan dulu gitu kan, misalnya isi pesan gitu, berarti di bawahnya ada God loves you pal gitu kan, so God always loves you gitu-gitu, kayak teringat Ino gitu kalau dengar kata-kata itu. Bener-bener sih. Tapi memang bener-bener itu terjadi dalam hidupku dan hidup semua orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus lah ya. Memang Tuhan mencintai kita, apa adanya kita, apa masa lalu kita, dia nggak pandang bulu kita. Jadi bagi orang yang sekarang jauh dari Tuhan ya, jangan takut untuk dekat lagi sama Tuhan. Tuhan bakal terima. Tuhan itu sempurna, Tuhan itu maha pemurah gitu ya. Jadi apapun masa lalu kita berbejat sebejat apapun, kalau kita mau benar datang pada Dia, itu pasti Dia terima, karena memang Tuhan maunya itu gitu ya kan. Ada satu domba yang ini kan ada 99 yang balik gitu. Satu domba itu cari gitu. Maksudnya dicari. Terus ada lagi firman yang apa sih? Maksudnya satu orang yang bertobat gitu. Itu sampai kayak ada pesta di surga gitu untuk ngerayainnya gitu. Itu kayak iya dihargai banget gitu. Pertobatan kita. Iya benar-benar. Itulah makanya. Disitulah jadi jangan takut misalnya gini. Aku nanti kalau aku bertobat Tuhan terima nggak ya? Padahal aku udah berbuat zina, aku udah melanggar semua hukuman gitu. Itu salah. Iya benar-benar. Tipuan iblis itu adalah satu, dia bilang Tuhan nggak mengasihi kamu. Gitu. Yang kedua adalah kamu nggak layak gitu datang ke Dia. Intinya segala yang apa ya? Yang nggak baik, yang nggak benar, yang nggak kudus, yang nggak sedap didengar, yang tidak disebut kebajikan, itu tuh dari iblis semua. Iya, bener. Itu sih memang bener sih. Jadi kalau kita merasa kita nggak layak, itu memang sudah dibisi-bisi sama iblis gitu. Iya. Layak. Kita semua manusia memang nggak layak, tapi Tuhan angkat, Tuhan layak. Darah Yesus ya. Hanya oleh darah. Benar. Itulah Tuhan kita luar biasa. Itulah sweet banget dari pengalaman Ino ya. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak dari Ino udah mau sharing gitu semua cerita Ino, pengalaman hidup yang benar-benar membuka cakrawala pikiran manusia ya. Kalau itu terutama aku ya yang menjadi lawan bicara Ino sekarang di sini. Benar-benar Tuhan itu memang bekerja bagi orang yang beriman, bagi orang yang taat, bagi orang yang percaya. Jadi jangan jadikan ibadah itu rutinitas gitu. Makanya itu hidup kita nggak berubah. Disitulah kita harus berubah. Kita harus benar-benar taat dan benar-benar tertuju, fokusnya tuh ke Tuhan gitu ya. Jangan mau gitu dihasut oleh duniawi yang benar-benar pastinya selalu menghimpit kita untuk ikut gitu. Yes. Ya mengikut Tuhan itu nggak mudah memang. Pasti kita harus bisa memikul salib kita sendiri gitu. Bukan berarti aku ikut Tuhan pasti nanti hidupku mudah, aku pasti nggak bakal ada cobaan. Yang enggak gitu pasti. Jadi ya dari pengalaman Ino, aku percaya sih Tuhan akan terima kita apa adanya, dan apa masa lalu kita Tuhan terima asal kita mau bersungguh-sungguh. Jangan dipermainkan kayak ya aku buat dosa nanti aku tobat aja lagi gitu kan. Kalau buat dosa tobat aja lagi gitu namanya permainkan Tuhan. Murka Tuhan nanti kalau murka Tuhan turun kan siapa lagi yang mau ngeri kan. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Itulah Ino. Jadi banyak sih pesan-pesan yang bisa dipetik dari kisah hidup Ino, yang pastinya buat teman-teman semua yang dengerin podcast ini bisa ambil intisari dari setiap perjalanan hidup Ino yang udah Ino ceritakan. Ini benar-benar kesaksian yang luar biasa. Tuhan bekerja dalam diri Ino untuk mewartakan sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Dan Ino mempergunakan itu semua dengan baik, membuat second account yang berisi lukisan-lukisan Ino. Jadi Ino
membuat bakat Ino itu benar-benar berkembang gitu dalam Tuhan. Aku speechless dan aku benar-benar kayak bersyukur banget bisa ketemu orang kayak Ino sih. Memang ini udah jalan Tuhan, aku percaya Tuhan tuntun aku melalui orang-orang yang menurut dia memang pantas menuntun aku gitu. Dan pasti teman-teman semua juga yang merasa terberkati. Jadi karena ini udah panjang banget ya perbincangan kita ini. Jadi waktu juga udah menunjukkan pukul 2 lewat ya. Jadi kita sudahi aja perbincangan kita ini. Semoga teman-teman yang menonton podcast ini terberkati oleh setiap apa yang Ino ceritakan, sebab Roh Kudus yang menuntun Ino untuk menceritakan itu semua. Dan kita harus tetap taat dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada dalam hati kita. Jadi jangan kotori hati kita supaya bisa mendengar suara Tuhan. Jadi untuk mengakhiri podcast kita hari ini, siang hari ini, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ino. Dipersilakan kepada Ino. Ya, mari kita bersama dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan, dan juga ya Tuhan pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga selesai ya Tuhan kesaksian kami ini Tuhan. Biarlah kesaksian ini Tuhan bukan selesai ya Tuhan Yesus, tidak berhenti kepada kami dengar saja ya Tuhan Yesus, tapi juga Tuhan kami kejar Engkau ya Tuhan, kami cari Engkau ya Tuhan Yesus. Oh ya Tuhan, biarlah kami Tuhan Engkau bentuk ya Tuhan Yesus terus ya Tuhan, menjadi semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau mengirimkan Roh-Mu Tuhan kepada setiap orang yang mendengarkan podcast ini ya Tuhan Yesus. Kau memberikan Roh-Mu Tuhan kepada setiap orang yang mendengarkan podcast ini ya Tuhan. Biarlah mereka ya Tuhan mengalami tuntunan daripada Roh-Mu Tuhan. Mereka berjalan Tuhan dalam kehendak-Mu Tuhan. Mereka mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan Yesus. Dan mereka merasakan realita keberadaan-Mu Bapa. Mereka menemukan ya Tuhan kebenaran dan kemuliaan daripada Injil-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus segala orang yang buta Tuhan Engkau celikkan matanya Tuhan, supaya melihat ya Tuhan. Orang yang tidak bisa mendengar ya Tuhan Yesus, yang tidak mengerti ya Tuhan, Kau buka ya Tuhan Yesus pola pikirnya ya Tuhan Yesus. Kau buka ya Tuhan Yesus rohnya ya Tuhan Yesus, itu bisa menangkap pesan-Mu ya Tuhan Yesus, itu bisa menangkap suara-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan, anak-anak di Kristo Tuhan, dan siapapun yang mendengar podcast ini Tuhan, kami bisa ya Tuhan Yesus mengejar Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah masa muda kami ya Tuhan, kami pakai ya Tuhan untuk mengingat Tuhan kami, untuk mencari Engkau Tuhan, untuk mengejar panggilan kami ya Tuhan Yesus. Dan juga ya Tuhan, hidup dalam kekudusan Tuhan, karena tidak ada orang tanpa kekudusan ya Tuhan, tidak ada orang datang melihat Allah. Terima kasih ya Tuhan, biarlah inilah persembahan ya Tuhan yang kami berikan kepadamu ya Tuhan Yesus. Biarlah yang terbaik kami berikan ya Tuhan Yesus, jadi persembahan yang harum padamu. Biarlah melalui podcast ini ya Tuhan, semakin banyak orang yang mencari Engkau ya Tuhan Yesus dan menemukan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke. Baik. Terima kasih Ino atas waktunya untuk bisa meluangkan waktu berbagi cerita dari kehidupan rohani Ino. Jadi aku mohon undur diri juga ya. Aku Valencia mohon undur diri, dan Ino juga mau undur diri. Jadi sampai jumpa di lain waktu dengan podcast selanjutnya. Shalom.